Di sini yang disebutkan jumlah yang terpakai, maka kita langsung membebankan pemakaian ini sebagai beban perlengkapan. Sobat milenial, selamat berjumpa lagi di rumah milenial akuntansi. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang jurnal penyesuaian pemakaian perlengkapan. Sobat milenial, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan kasus soal yang seperti ini, di mana di sini ada neraca saldo suatu perusahaan dan disertai dengan data penyesuaian. Ini sering kita jumpai pada saat kita akan menyusun laporan keuangan atau neraca lajur. Mengapa di sini ada data penyesuaian? Karena memang data yang ada dalam neraca saldo ini, saldo dari masing-masing akun ini belum tentu dia menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Sehingga perlu dibuat jurnal penyesuaian sesuai dengan informasi yang tersedia di sini. Sebagai contoh, di sini ada neraca saldo per 31 Agustus 2021 dari toko Fathia. Mana di sini ada kode, kemudian nama akun, kemudian debit, kemudian kredit. Dan ini jumlah debit dan ini jumlah kredit. Kemudian di sini ada data penyesuaian per 31 Agustus 2021. Jadi ada 6 poin yang harus disesuaikan. Yang pertama perlu diperhatikan adalah cermati data yang ada dalam neraca saldo ini. Ini berkaitan dengan metode pencatatan yang digunakan. Seperti jika ada beban dibayar di muka, apakah metode pencatatan menggunakan pendekatan neraca atau pendekatan laba rugi. Ketika ada pendapatan diterima di muka, apakah pencatatan menggunakan pendekatan neraca atau pendekatan laba rugi. Jika itu perusahaan dagang, apakah metode yang digunakan metode perpetual atau metode radikal. Selanjutnya, pahamilah sebaik mungkin data penyesuaian yang disajikan di sini. Karena begitu kita ada kesalahan dalam membuat jurnal penyesuaian, sudah pasti nanti akan ada kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Sekarang kita akan bahas satu persatu untuk penyesuaian ini. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian pemakaian perlengkapan. Dalam data penyesuaian di sini, untuk pemakaian perlengkapan ada di poin yang kedua, yaitu perlengkapan yang terpakai sebesar 600.000 dibebankan ke bagian toko 70% dan sisanya ke bagian kantor. Jadi kita fokus ke poin yang nomor 2. Nah, ini yang berhubungan dengan pemakaian perlengkapan. Sekarang kita lihat di neraca saldo di sini ada perlengkapan sebesar 800.000. Di atas perlengkapan ini ternyata yang terpakai hanya 600.000. Dan pemakaiannya dibebankan ke bagian toko 70% dan sisanya ke bagian kantor. Berarti sisanya 30% ya. Di sini ada beban perlengkapan toko, kemudian di sini ada beban perlengkapan kantor. Di atas pemakaian perlengkapan ini dapat dibuat jurnalnya. Debit adalah beban perlengkapan toko, kemudian beban perlengkapan kantor, dan di kreditnya perlengkapan. Berapa jumlah yang dimasukkan di sini? Tentu sesuai dengan perhitungan ini. Karena di sini disebutkan yang terpakai, berarti inilah yang menjadi beban 600.000. Ini dihitung 70% untuk toko dan sisanya untuk kantor. Perhitungan yang dapat kita buat di sini adalah dengan cara untuk bagian toko 70% dikali 600.000. Ini 70% untuk toko, ini 600.000 pemakaian perlengkapannya. Jadi dapatlah 420.000. Kemudian untuk kantor tadi sisanya, berarti sisanya 30% dikali 600.000, yaitu dapat 180.000. Jadi jumlahnya 600.000. Jadi dapatlah dimasukkan ke dalam jurnal penyesuaian di sini, beban perlengkapan toko sebesar 420.000, kemudian beban perlengkapan kantor sebesar 180.000, dan perlengkapan di kredit sebesar 600.000. Jadi sekarang
kita lihat saldo perlengkapan, karena di sini sebelumnya di sebelah debit 800.000, kemudian di sini ada di kredit ya, 600.000, berarti tinggal 200.000 di sebelah debit. Jika dalam data penyesuaian di sini yang disebutkan adalah perlengkapan yang tersisa ya, kita tidak bisa langsung menjurnal sebesar 600.000. Kalau yang tersisa artinya berarti kita harus mencari berapa jumlah yang terpakai. Caranya adalah dengan mengurangkan yang ada di neraca saldo dengan jumlah yang tersisa. Itulah yang menjadi beban atau yang terpakai. Karena di sini yang disebutkan jumlah yang terpakai, maka kita langsung membebankan pemakaian ini sebagai beban perlengkapan. Inilah cara membuat jurnal penyesuaian untuk pemakaian perlengkapan.